Allah itu Allah yang menerima segala-galanya dan menyelamatkan segala-galanya. Dia menerima murid yang bodoh tadi, merangkul, dan dia ingin menyelamatkan. Begitu kan? Bapak, Ibu, dan teman-temanku terkasih, salam jumpa. Luar biasa, biasa di luar. Kembali lagi bersama saya, Frater Ludo. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-temanku terkasih, pada hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Nah, apa sih yang pesan bisa kita ambil dari ini? Kita ingin merenungkan pada hari ini. Nah, sekarang saya ada bersama dengan saya, bisa dilihat. Nah, memperkenalkan diri, silahkan. Saya Frater Arvin. Nah, kita ini teman angkatan. Ya. Disebut. Bapak, Ibu, dan teman-temanku terkasih. Nah, rekan saya ini mungkin akan bisa membagikan sharing-sharing mengenai ya apa yang bisa diambil dari hari raya ini. Menurut lu gimana nih bro? Raja seperti apakah Allah itu? Raja seperti apa ya Allah itu ya? Mungkin kita menggambarkannya dengan cerita aja kali ya. Oke. Di suatu sekolah ada seorang guru bijaksana yang menerima berbagai macam dan semua murid ke sekolah itu. Ada murid yang paling lemah, ada murid yang paling istimewa. Oke. Sebut aja murid yang paling istimewa ini namanya Ludo gitu ya. Nah, suatu kali di kelas itu guru itu tanya sama murid-murid 8 kali 3 berapa? Terus kemudian si A dan Ludo ini berdebat, yang paling pintar Ludo. 8 kali 3 kata Ludo 24. Terus kemudian bener nggak 24? Ya 24 pasti itu. Nggak bisa Nah, tapi kok dibantah. yang lemah ini mikir 8 kali 3 23. Kok bisa? Nah, gue juga gak tahu tuh. Terus kemudian mereka bertaruh kayak gitu. Kata yang lemah, kalau Ludo yang bener, saya gorok leher saya. Oke. Tapi kalau saya yang bener, kamu pergi keluar dari sekolah ini. Ya. Berarti dua itu taruhan yang mana yang bodoh tadi mempertahankan jawaban 23, kalau dia terbukti salah akan digorok berarti ya. Ya, Oke, lanjut. Nah, ternyata gurunya lihat. Guru bijaksananya ngelihat. Terus kemudian muridnya bertanya pada guru yang bijaksana. Pak Guru, 8 kali 3 berapa? Guru yang bijaksana itu menjawab 23 tentu saja. Kok bisa 23? Nah, itu. Kok bisa? Kemudian Ludo, murid yang istimewa ini marah, kecewa, dan pergi keluar saat itu juga. Ternyata gurunya ini ujar, mendampingi, dan mengatakan, "Nak, tentu saja 8 kali 3 itu 24. Tapi karena ada temanmu yang lemah dan dia nggak main-main dengan akan menggorok dirinya sendiri itu, maka saya katakan 8 kali 3 itu 23." Oke. Berarti dari cerita itu bisa Apa digambarkan seperti apa pesannya? Nah, itu saya punya gambaran, mungkin Ludo juga. Allah itu Allah yang menerima segala-galanya dan menyelamatkan segala-galanya. Dia menerima murid yang bodoh tadi, merangkul, dan dia ingin menyelamatkan, begitu kan, dengan jawaban tetap mempertahankan 23. Iya. Tadi jawabannya. Jadi melampaui kebenaran matematis. Oh ya. Nah, Betul. Allah yang meraja itu bukan hanya kebenaran matematis, tapi juga kebenaran moral, kebenaran afeksi, dan lain sebagainya. Wah, bagus banget ini, bagus. Nah, sekarang
berbicara mengenai Allah yang mau menyelamatkan, tidak memilih-milih tadi ya, mau yang anaknya bodoh, mau yang istimewa, atau yang benar atau yang salah, dia tetap merangkulkan tadi. Nah, bagaimana di hari ini kita bisa menghayatinya, atau mungkin ada pengalaman di mana Allah yang sungguh mau menyelamatkan itu dirasakan oleh Frater Alvin. Kalau kita lihat pertanyaan Yesus hari ini kan ya, ini ada di Instagram yang lagi viral juga sih. Mungkin nanti di akhir zaman yang akan ditanya kepada kita, apa yang sudah kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini? Benar Benar kan? Kalau sekarang ditempatkan dalam konteks itu, saya tuh terinspirasi dari pengalaman kita di komunitas itu. Yang mana itu? Nah, Yang mana itu? yang waktu itu kita dapat banyak makanan dari umat, tapi kita sadar di luar sana masih banyak juga yang butuh. Terus kemudian Ludo bungkusin, Kevin bungkusin, Robert bungkusin, Galih bungkusin, Bernard, semua bungkusin dan bagi-bagiin itu ke yang paling membutuhkan. Dan saya rasa yang bisa jadi motor penggerak itu anak muda tuh. Kenapa ya? Ya mungkin ya, anak muda sekarang kan yang paling tidak rentan terhadap penyakit COVID. Ya kan, jelas kan, banyak para dokter juga para ahli medis mengatakan seperti itu. Yang tidak rentan tuh anak muda. Kalau anak muda yang sampai yang malah tidak bergerak di masa-masa COVID ini, malah jadi pertanyaan, ya kan? Itu juga jadi pertanyaan untuk kita sebenarnya. Pertanyaan untuk kita. Kita bergerak atau enggak nih? Betul. Jadi Allah yang menerima dan menyelamatkan itu nggak jauh-jauh, tapi juga ada di sekitar kita. Tanda bahwa Allah meraja dalam hidup kita. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi Allah sebagai raja, itu raja yang mau merangkul setiap orang. Baik orang itu, ya baik segala kelebihan kekurangannya ya tadi ya. Dan juga dengan merangkul itu Allah ingin menyelamatkan kedua-duanya. Semua dari alam ciptaan ini. Tak terkecuali. Tak terkecuali. Mantap sih. Itu. Sekian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Tuhan memberkati.